pemilik uang donasi Agus Salim, Pratiwi Novianti alias Novi, dan Alvin Lim yang merupakan tim kuasa hukum Agus Salim kini menjadi terlibat perseteruan sengit hingga berujung dengan aksi saling lapor polisi. Sebagai informasi, Novi telah resmi melaporkan Alvin Lim ke polisi lantaran tak terima atas tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan Alvin Lim terhadapnya. Seperti diketahui, Alvin Lim memang sempat melontarkan sederet tuduhan, mulai dari Novi diduga memperjualbelikan anak ODGJ, menjual diri, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan yang terbaru, Alvin Lim menuduh Novi sebagai pelakor. Untuk mengetahui sederet tuduhan Alvin Lim yang membuat Novi gerah, maka inilah 5 tuduhan keji yang dilontarkan Alvin Lim kepada Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Alvin Lim melalui media sosialnya mengungkapkan dugaannya jika Novi merupakan seorang pelakor alias perebut laki orang. Pernyataan Alvin Lim itu sontak kembali menuai sorotan publik. Setelah sebelumnya, Alvin Lim pun gencar menuding Novi dari berbagai sudut. Meski belum secara gamblang, Alvin Lim menyatakan bahwa ia akan membongkar dugaan tersebut ke hadapan publik. Lantas, seperti apa tuduhan Alvin Lim? Dan seperti apa respon pihak Novi? Ini hanya sebagian, teman-teman ya. Sebenarnya saya masih ada bukti-bukti lain. Bukti-bukti lain ya. Contoh bukti-bukti ada dugaan pelakor. Ada bukti dugaan pelakor. Dan ada bukti dugaan pemalsuan surat, teman-teman ya. Tetapi saya bilang ini dugaan. Kenapa dugaan? Tunggu alat bukti baru nanti saya bongkar ke masyarakat. Teman, saya bukan mau memfitnah ya. Saya ini adalah lawyer yang disewa ya, di-hire, dikasih kuasa oleh Agus ya untuk melawan Novi. Ya tentu normal untuk saya mencari boroknya ketua yayasan lah gitu loh. Itu normal. Kenapa saya harus mencari boroknya dia? Ya kan saya melawan dia. Kita kan fight secara hukum. Dan yang saya cari ini adalah pelanggaran hukum dia tuh apa aja kira-kira ya. Saya korek ya. Karena memang sesuai pasal 17 Undang-Undang Advokat itu dijelaskan bahwa tugas advokat itu mencari informasi ya, untuk kita bisa memenangkan kasus. Kita lihat apakah Alvin Lim yang dimasuk dalam penjara atau malaikat suci si yayasan ODGJ dan yayasan bayi ilegal. Jadi opini menggiring tentang Teh Novi adalah simpanan itu jahat ya, sangat jahat banget gitu. Karena memang realnya nggak begitu, faktanya nggak begitu. Fakta itu yang kemudian nanti kami akan buktikan. Beberapa waktu lalu, Alvin Lim juga sempat menuduh Novi suka ke klub malam dan minum-minuman keras. Hal tersebut tampaknya ia ucapkan setelah ia melihat video lawas Novi yang menampakkan tengah berada di sebuah klub malam. Terlepas dari hal tersebut, Novi sebagai tertuduh akhirnya angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang dilontarkan Alvin Lim. Lantas, seperti apa tuduhan Alvin Lim dan seperti apa bantahan Novi? Kalau orang sering minum-minum, ya kira-kira kalau minum itu yang namanya sering, bisa nggak mabok? Ya, bisa nggak mabok? Ya, saya nanya nih. Jadi kalau misalnya ada seseorang minum, tapi sering dia minum terus gitu kan, sering soalnya kata bapak itu ya. Jadi pemikiran logika saya, kalau orang sering minum itu nggak mungkin nggak pernah mabok, ya kan? Nah kalau mabok, ya kan, pikirannya terganggu nggak? Orang yang mabok itu pikirannya bisa straight nggak? Nggak bisa. Kita bayangin nggak seorang ibu ketua yayasan yang datang ke rumah ngurusin bayi, terus dalam keadaan mabok misalnya ya kan? Apa jadinya itu sama tuh anak? Terus ODGJ-nya dikasih minum juga dong sekalian dong kalau orang mabok di situ ya. Kadang-kadang kan sorry nih di klub belum selesai maboknya, belum selesai, masih mau fly di rumah atau di mana gitu kan, atau di yayasan dia
Sikat lagi, bos. Cut. Itulah teman-teman ya. Nah oke, jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jaring. Jadi ada satu video saya bersama Pak Haka di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Jadi dia punya perusahaan, kaosnya itu ada nama perusahaannya dia dan kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ODGJ yang terlantar di jalan gitu. Nah, waktu itu juga kebetulan teman saya ulang tahun, saya diundang juga di tempat itu, makanya kita datang dengan pakaian formal dan rapih ya guys. Jadi jangan seolah-olah konteksnya kita disalahkan dengan hal konotasinya negatif. Saya di situ hanya diundang dan saya datang untuk menghargai undangan tersebut. Minta tolong untuk para followers dan netizen untuk tidak terpengaruh terhadap berita hoaks yang diberikan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jaring, karena emang dia lagi mencari celah kesalahan saya gitu. Namanya juga manusia ya, pasti ada titik salah, pasti ada titik celah ketika disudutkan oleh orang lain. Tidak hanya menuduh Novi sebagai pelakor, sebelumnya Alvin Lim pun sempat menjadi sorotan publik usai membuat pernyataan jika Novi merupakan pelakor yang menjual diri. Dampak tuduhan tersebut, Novi pun mengambil sikap tegas dengan langsung melaporkan Alvin Lim ke polisi. Lantas seperti apa tuduhan Alvin Lim? Dan seperti apa sikap tegas yang diambil Novi untuk memberikan efek jera terhadap Alvin Lim? Sangat mengganggu dan pada saat berapa hari yang lalu? Iya, beberapa hari yang lalu lah, semenjak viral lah. Semenjak viral, iya, karena dia mempublish di YouTube dan ada VT-VT-nya di TikTok, jadi rame tuh ya kan, bahkan ya anak-anak juga mengkonsumsi video tersebut. Bertanya kan harusnya kedua belah pihak ya, bukan dipublish, itu beda konteksnya. Itu dipublish, disebarluaskan dan jadi konsumsi publik, itu beda konsep. Ya, dan ada komen-komen dari yang bersangkutan di dibalas situ, sama ya, dia. petunjuknya di bawah-bawahnya komentar. Dilihat Coba aja teman-teman komennya. baca aja deh. Komentarnya tuh sadis-sadis. Boleh silakan dibaca komentarnya dia. Jadi ada dari subscribernya komen dibalas sama dia dan itu kata-kata sangat tidak pantas. Boleh dicek lagi. Ya nggak masalah, tetap aja pertanyaan adalah pertanyaan. Tapi kalau dia bilang pertanyaan itu dari muka ke muka, pertanyaan. Mana ada aturan kayak gitu? Aturan hukumnya mana yang harus dari muka ke muka? Jangan bikin asumsi sendiri lah gitu loh. Kalau saya nanya, mau saya nanya dari YouTube kek, mau saya nanya dari TV kek, mau saya ngomong sama orangnya saya nanya, tetap aja itu pertanyaan. Ya kan, gimana mau tanya dari muka ke muka? Gue nomor telepon Novi aja kagak ada. Tapi kan yang disayangkan lagi dia bilang bahwa itu disebar ke media dan akhirnya Lo gue sebar ke media biar dia jawab dong. Orang nanya, Bapak nanya itu kan butuh jawaban, ya kan? Saya nggak ada nomor telepon Novi, kenal juga kagak. Ya salah satunya kan melalui medsos agar supaya disebarkan, orangnya tahu jawab. Kan dia tinggal jawab, enggak Vin, saya nggak mendapatkan uang dari melacur, simple. Kalau memang bukan, kenapa dia mesti tersinggung? Kecuali memang lu pelacur. Kalau lu pelacur, lu boleh tersinggung dong kalau dibilang dirinya melacur. Orang nanya kok. Kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsur yang dikatakan di situ kan, ini kan pertanyaan, kan begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan, tidak melalui media yang mana mengatakan bahwa apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya, emang kau rugi? Kan nggak rugi juga. Ini kan karena jealous, pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, alfanya ada, jangan-jangan. Saya pertanyakan apakah ya, itu hasil dari pelacur? Apakah itu hasil dari narkoba? Apakah itu hasil daripada TPPU? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak manusiawi karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali kan kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu pertanyaan objeknya sudah tidak layak. Nah, menjadi itu jadi pokok masalah berdasarkan Undang-Undang ITE, itu dia publikasikan melalui media. Sehingga buat ricu masyarakat
ricu netizen, media mengupload itu semua dengan berbagai tanggapan macam-macam. Yang paling menyakitkan ya, adalah keluarganya, anaknya, saudaranya, netizen yang lain, kan macam-macam pertanyaan nih. Bener nggak nih jadi, saya tuh bilang tanda kutip tadi ya, pelacur. Benar nggak ini penjual narkoba? Ini kan secara langsung atau tidak langsung sudah membuat harkat martabat daripada Novi sudah rusak. Nah, makanya layak untuk dilaporkan. Beberapa waktu lalu, Alvin Lim menuduh jika Novi memiliki yayasan yang bodong atau ilegal. Entah apa dasar Alvin Lim menuduh hal tersebut. Yang jelas, dalam hal ini pihak Novi sangat membantah keras dan membuktikan jika yayasannya telah memiliki legal standing yang jelas. Lantas, seperti apa tuduhan Alvin Lim dan seperti apa pembuktian pihak Novi? Bahwa si ketua yayasan ini nggak punya izin. Dia punya legalitas, dalam hal legalitas itu cuma ya kan akte, ya kan. Tapi kalau yang lainnya itu ya operasi bayi di situ ya, izin operasi untuk simpen bayi, ngurus bayi itu nggak ada, ya. Terdaftar juga kagak, di Kemensosnya juga kagak terdaftar di situ. Itu yang ngomong bukan saya loh, dirjennya si Ibu Mira. Dan ini bukan tahun lalu ngomongnya, baru 1-2 minggu yang lalu yang waktu saya itu diundang ke Kemensos, itu saya rekam di situ itu videonya ya. Itu kalau memang menuduhkan seperti itu, lebih baik gunakan aja upaya hukum supaya jangan menimbulkan penggiringan opini gitu kan. Penggiringan opini yang kemudian gini loh, yayasan ini punya penerima manfaat gitu ya. Penerima manfaat ini di yayasan punya keluarga gitu kan. Kalau beliau terus menarasikan yayasan ini bodong lah atau ilegal lah, ya kasihan lah, mereka-mereka ini jadi ikut resah gitu kan, jadi ikut gaduh gitu. Jadi sudahlah, kalau memang punya laporan seperti itu, gunakan aja jalur hukum sesuai dengan yang beliau tahu gitu kan. Kalau memang yayasan ilegal, kenapa beliau melaporkannya pencemaran nama baik kemarin gitu kan? Jadi bingung kita, ini mengerti nggak sih gitu kan? Kalau memang itu aja, serang aja kita badan hukum kita gitu kan. Untuk izin operasional kita bisa pastikan itu ada, dan kalau memang itu nggak ada kan balik lagi, lakukan aja upaya hukum gitu. Itu lebih elegan menurut kita kan. Langsung lakukan apa upaya hukum yang memang bisa dilakukan untuk yayasan ilegal, silakan aja. Alvin Lim sempat secara terang-terangan menyebut jika Novi terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan hal tersebut pun langsung mendapatkan respon dari pihak Novi. Ia dalam media sosialnya, Novi menyatakan bahwa ia siap dipenjara jika memang tuduhan-tuduhan Alvin Lim terbukti kebenarannya. Jadi ini bagian dari pihak sebelah, opini untuk menggiring itu tadi ya. Opini menggiring sehingga kemudian muncullah kebencian-kebencian publik gitu terhadap Teknopi. Walaupun sebenarnya kami sangat menyayangkan ini, tapi ya sudahlah, kalau memang itu keinginan pihak sebelah nggak masalah.